yaitu antropologi budaya misalkan. Ini bisa mendaftar formasi linear dengan guru kelas SD. Kemudian D4 sarjana terapan kebidanan lulusan sampai dengan tahun 2021. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru bahwasanya saat ini sudah rilis untuk linearitas ijazah S1 atau D4 yang nanti akan digunakan untuk pendaftaran P3K di tahun 2023. Tentunya entah itu guru honorer yang akan melakukan pendaftaran P3K guru maupun juga P3K tenaga kesehatan serta P3K teknis. Di sini nanti kita harus memiliki ijazah yang linear dengan formasi yang akan kita lamar supaya nanti kita bisa memilih formasi dan juga melanjutkan pendaftaran sampai dengan di tahap resume. Nah, kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk informasi pertama yaitu terkait tentang linearitas ijazah untuk teman-teman pendaftar P3K tenaga kesehatan, yang mana di sini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah rilis yaitu surat edaran nomor PT 0103F nomor sekian tahun 2023, yaitu tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan juga surat tanda registrasi atau STR dalam rangka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, ini adalah untuk tenaga kesehatan baru saja rilis surat edaran terkait tentang linearitas ijazahnya. Ya, benar, di sini untuk isinya yaitu dalam rangka pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga kesehatan 2023, dengan disampaikan bahwa Kemenkes ini merupakan pembina dari 30 jenis jabatan fungsional kesehatan, yaitu ada administrasi kesehatan, kemudian apoteker dan lain sebagainya. Ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan, maka calon pejabat fungsional kesehatan ini harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan juga surat tanda registrasi atau STR sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi pada masing-masing jabatan fungsional kesehatan di atas ya, atau sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dan juga STR dalam rangka pengadaan P3K jabatan fungsional kesehatan tahun 2023. Nah, selanjutnya sekarang kita cek untuk teman-teman nakes dulu, yaitu untuk linearitas ijazahnya dan juga STR-nya ini kira-kira seperti apa. Apakah masih sama dengan di tahun sebelumnya ataukah tidak? Ini adalah kalau misalkan kita cek pada lampiran surat edaran di tahun 2023 yang terbaru, maka di sini adalah yang mempersyaratkan surat tanda registrasi ya atau STR. Nah, untuk jabatan-jabatan yang mensyaratkan adanya STR itu adalah seperti ini contohnya. Ya, benar, untuk jabatan fungsional kesehatan kategorinya ini, kemudian kualifikasi pendidikan dan juga persyaratan STR. Yang pertama apoteker ya, untuk jabatan apoteker ini kategorinya keahlian, ini adalah kualifikasi pendidikannya adalah profesi apoteker, STR-nya ini juga apoteker. Asisten apoteker ini adalah D3 farmasi, kualifikasi ijazahnya, kemudian STR tenaga teknis kefarmasian, kemudian asisten penata anestesi, ini keterampilan. Untuk ijazah yang linear untuk mendaftar jabatan ini yaitu D3 kepenataan anestesi, kemudian juga, nah ini ada 4 teman, kemudian keperawatan dengan konsentrasi anestesi dan gawat darurat medik. Nah ini adalah sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021 ya. Untuk STR-nya sendiri ini adalah penata anestesi. Untuk bidan ini adalah keahlian bidangnya. Kemudian profesi bidan ini adalah untuk ijazahnya. Kemudian D4 sarjana terapan kebidanan lulusan sampai dengan tahun 2021. Kemudian STR-nya adalah STR bidan. Untuk dokter ini adalah kategori keahlian, ini profesi dokter untuk kualifikasi pendidikannya. Kemudian profesi dokter spesialis, kemudian profesi dokter subspesialis. Untuk STR-nya ini adalah STR dokter semua teman, sesuai dengan kualifikasi pendidikannya ya. Kemudian untuk yang lain, nah di sini teman-teman silahkan bisa dicek ya. Ini adalah untuk dokter gigi misalkan, maka bidang keahlian STR-nya juga di dokter gigi. Kemudian di sini untuk dokter pendidik klinis ya, ini keahlian profesi dokter spesialis, STR-nya adalah juga dokter spesialis.
Kemudian profesi dokter subspesialis, ini STR-nya juga dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan ya. Nah, berikutnya di sini untuk profesi dokter spesialis, subspesialis ini mencantumkan jenis spesialisasinya, kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan. Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan. Nah, kemudian ini adalah untuk yang mempersyaratkan STR ya teman. Ada etmolog kesehatan, kemudian epidemiolog, kemudian fisioterapis, nutrisionis, okupasi, kemudian ortotis, pembimbing kesehatan kerja, penata anestesi. Berikutnya ada perawat. Nah, ini kalau perawat tuh profesi nurse ya, D4 sarjana terapan keperawatan, kemudian STR-nya juga STR perawat. Perekam medis, kemudian ada penata laboratorium, kemudian kesehatan. Ini yang mempersyaratkan STR, psikolog klinis, radiografer. Nah, ini teman. Kemudian ada teknisi gigi. Kemudian kini yang mempersyaratkan. Kemudian yang tidak mempersyaratkan surat tanda registrasi atau STR. Ini adalah yaitu misalkan administrator kesehatan. Ini adalah hanya cukup diperlukan kualifikasi pendidikan atau ijazah saja, jadi nggak perlu STR ya. Kalau yang ini administrator kesehatan ini hanya perlu ijazah. Ini ada S1 kedokteran, S1 kedokteran gigi, kemudian S1 kebidanan dan lain sebagainya. Kemudian nah ini teman, ada berbagai macam jabatan untuk ijazah yang nanti bisa mendaftar ya. Untuk yang di bagian tidak mempersyaratkan adanya STR. Kemudian ada entomolog kesehatan. Ini adalah keahlian. Ini juga tidak mempersyaratkan adanya STR. Nah, ini adalah untuk linearitas bagi teman-teman yang ingin mendaftar P3K tenaga kesehatan ya. Nah, selanjutnya untuk yang P3K guru, ini linearitas ijazahnya kira-kira seperti apa. Nah, sekarang kita cek untuk linearitas ijazah yang P3K guru ya. Di sini untuk linearitas ijazah P3K guru, ini kita berkunjung ke guru p3k.kemdikbud.go.id, yang mana untuk saat ini adalah masih di seleksi P3K guru tahun 2022, belum ada pergerakan sampai 2023. Namun untuk linearitas ijazah di sini teman-teman bisa mengecek ini adalah yaitu kualifikasi akademik. Nah, di sini kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik P3K 2022. Kalau misalkan kita klik di bagian unduh sini, maka kita akan diarahkan menuju ke bagian ini. Nah, di sini untuk yang seleksi P3K guru di tahun 2023, ini nanti untuk linearitas ijazahnya tidak akan jauh berbeda dengan linearitas ijazah yang ada di tahun 2022 kemarin. Kalau misalkan ada pergerakan atau perubahan, itu adalah yang saat ini sedang diupayakan, itu untuk teman-teman yang memiliki ijazah bahasa Inggris dan juga PGTK PAUD, ini diupayakan untuk dilinearkan dengan guru kelas SD ya teman. Jadi nanti untuk yang linearitas ijazah yang guru ini adalah kita masih bisa mengacu ini asalkan nanti belum keluar untuk surat edaran linearitas terbaru. Nanti untuk bahasa Inggris kita harapkan semoga segera rilis untuk proses linearisasinya, termasuk juga guru kelas TK ini untuk bisa menjadi guru kelas SD ya. Nah, ini sebagai contohnya untuk bisa mendaftar di guru kelas, ini banyak sekali ijazah yang bisa mendaftar, yaitu antropologi budaya misalkan. Ini bisa mendaftar formasi linear dengan guru kelas SD. Kemudian ekonomi, ini guru kelas SD bisa, kemudian ekonomi manajemen, kemudian fisika, ini juga bisa mendaftar sebagai guru kelas SD ya. Kemudian geografi, kemudian saya rasa untuk linearitas ijazah yang ada di P3K guru ini lebih luas ya daripada mungkin di nakes itu kan. Nah, ini seluruh ijazah ini saya rasa bisa linear dengan di PGSD ya untuk menjadi guru kelas SD. Nah, kalau misalkan teman-teman guru bahasa Inggris bertanya kapankah nanti linearitas ijazahnya, kita pantau secara berkala dan insya Allah nanti sepertinya itu memang akan linear ya antara bahasa Inggris itu entah menjadi mapel guru kelas SD maupun juga mapel bahasa Inggris di SD. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.